Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yulita Dwi Citra dengan NIM A1 C3 19073. Kemudian ada Adrian Ardi Rahman dengan NIM A1 C3 19075, Sri Rizky dengan NIM A1 C3 19080, dan Yulita Sari dengan NIM A1 C3 19088. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi mengenai alat-alat optik. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Adrian. Kepada Saudara Adrian, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sekaligus teman saya itu Yulita Dwi Citra. Nah, langsung saja. Untuk materi pertama itu mengenai pengertian alat dan optik. Yang dimana alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantauan cahaya. Nah, di sini alat optik itu terbagi dua jenis ya. Yang salah duanya yaitu yang pertama alat optik alami dan kedua itu alat optik buatan. Yang dimana untuk contoh alat optik alami ini yaitu mata kita sendiri, sedangkan yang buatan bisa kita sebut seperti kacamata, kamera, loops, mikrometer, teropong dan lain sebagainya. Next. Nah, yang pertama itu alat optik alami atau kita sebut dengan mata. Mata sendiri kenapa kita sebut alat optik? Ya karena kita lihat sendiri di bagian-bagian mata itu terdapat yang namanya iris, lensa, retina, bintik kuning, bintik buta, saraf mata, otot akomodasi, kornea, pupil. Nah, yang dimana dari setiap bagian-bagian ini terdapat fungsi-fungsi masing-masing. Mungkin salah satunya yang akan saya sebutkan yaitu lensa, yang mana membentuk bayangan pada retina. Nah, apa sih maksudnya? Ya kita ganti ke retina. Yang dimana itu fungsi retina itu layar pada mata yang menangkap bayangan yang dibentuk dari lensa mata tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dicari sendiri, karena kalau kita jelaskan satu persatu akan banyak waktu yang akan dijelaskan. Mungkin lanjut saja pada teman saya. Nah, selanjutnya itu cara kerja mata. Yang kita ketahui mata itu ya untuk melihat, tapi ada pun cara kerjanya yang dimana untuk daya akomodasi mata, yaitu kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Yang dimana menebal tipis itu kita melihat jarak jauh dan dekat. Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Nah, yang mana tadi saya sebutkan fungsi lensa tersebut yaitu ada hubungan dengan retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjauhi lensa pipi untuk memfokuskan bayangan tepat pada retina. Oke, selanjutnya. Selain itu, karena mata ini alami ataupun dia sudah ada sejak kita lahir, pasti ada pun kelainannya pada mata. Yaitu yang pertama kita sebut rabun jauh atau miopi, dan rabun dekat kita sebut dengan hypometropi. Yang dimana rabun jauh sendiri yaitu kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik, atau rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Nah, sedangkan untuk rabun dekat yaitu adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jauh di belakang retina, yang dimana hal ini disebabkan karena lensa mata yang tidak mendebal dengan baik. Karena itu pastinya rabun dekat ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa positif atau kita sebut dengan lensa cembung, sedangkan yang tadi untuk miopinya kita sebut dengan lensa cekung. Oke, mungkin selanjutnya mengenai kacamata akan dijelaskan oleh teman saya itu Sri Rizky. Kepada Sri Rizky, saya silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Adrian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Selanjutnya yaitu jauh dekatnya bayangan terhadap lensa. Kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan
dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan lensa atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1 per F, di mana P kekuatan atau daya lensa, F sama dengan jarak fokus lensa dengan satuan meter. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkan dengan menggunakan rumus di mana 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Yang di mana S sama dengan jarak benda ke lensa dan satuan meter, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter. Yang ketiga yaitu kamera. Adapun bagian pada kamera beserta fungsinya, yang pertama yaitu ada lensa. Lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan pada film. Yang kedua ada diafragma, berfungsi mengatur besar kecilnya apertur. Yang ketiga ada range finder, berfungsi mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Yang keempat yaitu ada aperatur. Aperatur berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Yang kelima yaitu ada film. Film berfungsi untuk menangkap dan merekam gambar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa. Yang mana selanjutnya yaitu ada perbedaan antara kamera dan mata. Perbedaan yang pertama yaitu cara memfokus bayangan pada kamera, yaitu memajukan mundur lensa kamera. Pada mata yaitu lensa mata berakomodasi. Yang kedua yaitu ada alat pengatur cahaya. Pada kamera yaitu diafragma, dan kemudian pada mata yaitu pupil. Yang ketiga yaitu pembeda tempat jatuhnya bayangan. Pada kamera yaitu plat film, kemudian pada mata yaitu saf retina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yulita Sari. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu kaca pembesar atau sering disebut dengan loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Cara menggunakan loop itu ada dua, yaitu untuk mata berakomodasi maksimum benda diletakkan di antara F dan O, atau jarak benda SO selalu lebih kecil daripada jarak titik api F. Untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api F, atau jarak benda S0 sama dengan jarak titik api loop F. Selanjutnya, nah, untuk mendapatkan bayangan semacam ini, objek harus berada di depan lensa dan terletak di antara titik pusat 0 dan titik fokus F lensa. Selanjutnya, berdasarkan persamaan lensa, jadi perbesaran bayangan apabila mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan N per F ditambah 1. Jika mata tidak berakomodasi, jarak bayangan ditempatkan jauh tak terhingga atau SI sama dengan tak terhingga, maka pembesaran bayangan M sama dengan N per F. Keterangan, M itu adalah perbesaran bayangan, N itu jarak baca normal yaitu 25 cm, F adalah jarak titik api. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Yulita Dwi Citra. Baik, yang kelima ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB sama dengan perbesaran lensa objektif dan MOK adalah perbesaran lensa okular. Digambar pada gambar di samping terdapat gambar mikroskop dengan bagian-bagiannya. Kemudian pembentukan bayangan pada mikroskop. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada mikroskop. Benda ditempatkan di ruang 2 lensa objektif. Kemudian bayangan yang terbentuk akan berada di belakang lensa objektif di ruang 3. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik,
dan diperbesar. Yang dibentuk oleh lensa objektif, bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dijadikan benda untuk lensa okuler, sehingga bayangan ini ditempatkan di ruang satunya lensa okuler. Bayangan kedua yang dibentuk oleh lensa okuler akan bersifat maya, tegak, diperbesar di depan lensa okuler. Selanjutnya, Ki. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, berapa pembesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki pembesaran 10 kali dan lensa objektifnya memiliki pembesaran 4 kali. Adapun pembahasannya, yaitu pembesaran pada mikroskop merupakan perkalian kedua lensanya, maka M sama dengan MOB dikali MOK sama dengan M sama dengan 10 dikali 4, sehingga hasilnya adalah 40. Selanjutnya, contoh soal kedua, yaitu sebuah loop berfokus 5 cm digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 4 mm. Tentukanlah panjang bayangan benda apabila mata tidak berakomodasi. Penyelesaiannya diketahui bahwa nilai Sn sama dengan 25 cm dengan F sama dengan 5 cm dan H sama dengan 4 mm dijadikan ke senti, yaitu sebesar 0,4 cm yang ditanyakan H aksen untuk mata yang tidak berakomodasi. Jawabannya yaitu M sama dengan Sn per F, M sama dengan 25 cm per 5 cm, sehingga hasil M adalah 5 kali. Baik, demikianlah presentasi materi alat-alat optik dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.